Pemirsa, bagi komunitas diaspora Indonesia, pemilu Amerika Serikat amat penting karena terkait kebijakan pemerintah Amerika Serikat selanjutnya. Untuk mengetahui suasana terkini di sana, kita bergabung dengan diaspora Indonesia Robert Wawengkang yang saat ini berada di Florida, Amerika Serikat. Selamat siang waktu Indonesia, mungkin di Florida sekarang selamat malam ya Pak, mungkin tengah malam? Ya, malam jam 11 lewat 25 menit. Oke, kita ganggu sedikit waktunya ini Pak Robert. Silakan. Pak Robert sudah berapa lama di Florida Pak, atau di Amerika tepatnya? Saya berada di Amerika sudah 45 tahun. Oke, artinya sudah mengikuti begitu banyak pemilihan presiden di sana ya? Iya. Oke. Selama ini 8 pemilihan presiden ya. Oke, Pak Robert, kalau melihat situasi saat ini, partisipasi publik di sana atau juga antusias mereka untuk memberikan suaranya dibandingkan di Pilpres sebelumnya bagaimana Pak? Ya, memang Pilpres 2020 ini merupakan suatu pemilihan yang sangat krusial, di mana kali ini merupakan suatu penentuan arah politik dari negara ini pada generasi yang akan mendatang. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang terlibat, baik mereka sebagai Latino, Asia, anak-anak muda, wanita, dan juga semua lapisan masyarakat. Karena ini ya dianggap paling krusial dengan perbedaan-perbedaan ideologi politik yang sangat tajam antara kedua calon. Dari amatan Pak Robert sendiri di sana, ini kalau saya melihat datanya, untuk pemilu Pilpres terakhir 2016 itu Republik yang menang, dan ini menjadi kantong suaranya Donald Trump. Nah, kalau kondisi sekarang ini apakah situasinya masih sama? Ya, perlu saya sampaikan bahwa Florida ini merupakan key state dan juga swing state, di mana kita ketahui bahwa 2 kali kemenangan presiden, yaitu tahun 2000 di mana antara George Bush Junior lawan Al Gore, yang nyatanya Al Gore menang popular vote tetapi kalah di elektoral. Demikian juga pada 2016 di mana Hillary menang popular vote tapi dalam elektoral nyatanya kalah. Jadi memang state of Florida itu sangat menentukan dengan beberapa state, swing state lainnya, dan dianggap key state untuk penentu presiden. Ya. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini amatan Pak Robert seperti apa suasananya Pak? Iya, kalau pengamatan saya, di mana state of Florida akan memberikan suara kepada Donald Trump. Dan kita ada 29 electoral college. Ya. Jadi cukup signifikan. Pak Robert, berapa banyak diaspora Indonesia yang berada di Florida saat ini kira-kira? Kalau di Florida, masyarakat Indonesia pada keseluruhannya berkisar mungkin ada 10.000, bahkan lebih. Nah, kalau bagi Pak Robert dan diaspora Indonesia pada umumnya, ini antara Biden dan Trump ini mana yang mungkin akan lebih banyak memberikan kebaikan? Ya, pertama kita lihat daripada ideologi politik mereka. Jadi kedua calon ini, pertama kalau Donald Trump sebagai penganut kapitalis, sedangkan Joe Biden adalah sosialis. Juga Trump pro-life, sedangkan Joe Biden pro-aborsi. Donald Trump small government, dan Joe Biden big government. Dan juga Donald Trump itu dia biasanya dengan lower tax, sedangkan Biden dia lebih tinggi taxnya. Jadi perbedaan-perbedaan yang cukup tajam di antara kedua calon ini, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mungkin dari segi
moral yang biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat Amerika sebelumnya, yaitu mengenai pernikahan, di mana ya Trump setuju dengan union marriage antara pria dan wanita, sedangkan Joe Biden dia pro same sex marriage. Jadi itu yang menjadi isu. mungkin perbedaan. Oke, baik. Pak Robert, tadi Anda mengatakan bahwa kemungkinan yang menang adalah Trump di Florida. Nah, apa yang membuat Anda merasa demikian? Ya, pertama, Trump menjanjikan agendanya yang dia tepati. Jadi itu mungkin yang menjadi masyarakat Florida secara khusus dan bahkan dari state-state yang lain yang yakin bahwa Trump seorang yang menepati janji politik, karena ya banyak kita melihat para politician atau orang-orang yang terjun dalam karir politik kebanyakan enak untuk didengar. Cukup didengar, Pak? Kedengaran, Pak? Iya. Silakan Ya. Pak Robert, lanjutkan. Iya. Jadi di sini keyakinan masyarakat bahwa mereka membutuhkan seorang yang menepati janji politiknya. Karena selama ini kebanyakan para politician, ya termasuk di Indonesia sendiri, kita tahu bagaimana diangkatnya Pak Jokowi karena masyarakat menginginkan seorang yang betul-betul melakukan tugas untuk rakyatnya. Jadi itu yang menjadi patokan dari masyarakat Florida. Dan kedua, ya memang masih banyak penganut sebenarnya konservatif di Florida, meskipun ya terbagi. Oke. Pak Robert, Anda mengikuti penghitungan suara di sana? Ya, saya mengikuti penghitungan suara, tapi beberapa waktu ya hilang, tapi masih saya bisa berikan. Apakah penghitungan suara di Florida sudah selesai? Ya, sebenarnya sudah selesai. Namun biasanya dari E-News sendiri itu melaporkannya agak terlambat. Jadi Florida telah dimenangkan oleh Donald Trump. Oke, baik. Pak Robert, terima kasih banyak sudah bersama kami di malam hari ini waktu Amerika dan siang hari waktu Indonesia. Terima kasih, Pak.